perkenalkan, nama saya Dina. Saya dari mahasiswa ITK IPS IKA Majalengka semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pembelajaran untuk BIPA menengah atau tingkat 2, yang dimana tema yang akan saya ambil kali ini yaitu tentang makan. Nah, sebelum saya melanjutkan pembelajaran ke materi, saya terlebih dahulu akan membacakan apa sih tujuan dari pembelajaran BIPA tentang makanan. Baik, yang pertama, tujuan yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi makanan Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengklarifikasikan makanan Indonesia. Yang ketiga, siswa bisa menanyakan makanan kesukaan pada temannya yang ada di Indonesia. Yang keempat, siswa mampu mengetahui makanan-makanan yang ada di sekitar. Dan yang kelima, siswa mampu memasak menu sederhana yang ada di Indonesia, baik makanan ringan maupun makanan tradisional. Nah, lalu bagaimana media atau teknik pembelajaran yang akan saya gunakan untuk pembelajaran BIPA? Untuk selanjutnya kita langsung aja ya masuk ke pembelajaran. Halo, selamat bergabung di kelas BIPA. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran kali ini, saya akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu tentang kabar kalian. Apakah kabar kalian baik-baik aja? Oke. Semoga kabar kalian setiap harinya selalu sehat selalu ya, dan semoga hari-harinya selalu menyenangkan. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran yang akan saya paparkan hari ini terlebih dahulu, siswa harus menyiapkan alat tulis dan buku dan pulpennya. Apakah sudah disiapkan? Baik, jika buku dan pulpennya sudah disiapkan, tolong disimak ya baik-baik materi yang akan saya paparkan hari ini. Sekarang kita mulai saja ya pembelajarannya. Nah, pembelajaran kali ini yaitu tentang makanan. Materinya tentang makanan. Nah, makanan di Indonesia itu kan sangat banyak sekali ya dan bermacam-macam. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak apa sih itu makanan? Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi, makanan itu adalah segala jenis olahan yang dimakan oleh manusia. Nah, mungkin kalian juga kan sudah tahu ya, apa itu sih makanan pokok yang ada di Indonesia? Jadi, makanan pokok yang ada di Indonesia yaitu nasi. Nasi yang terbuat dari beras dan yang biasa kita makan sehari-hari. Selain makanan pokok, ada juga tuh makanan tradisional. Di sini ada yang tahu nggak pengertian makanan tradisional itu apa? Ada yang tahu? Ya, saya akan sedikit paparkan ya. Jadi, makanan tradisional itu adalah makanan khas dari daerah Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak bisa dihilangkan karena makanan itu sangat spesial dan mempunyai ciri khas tersendiri di daerah tersebut. Nah, makanan di Indonesia itu kan sangat banyak sekali ya, dan kalian juga pasti sudah ada yang mengetahui dong makanan apa aja yang ada di Indonesia. Nah, makanan di sekeliling kita atau makanan yang terdapat di sekeliling kita itu sangat banyak dan berbeda-beda ya. Dan makanan itu kan kadang sering kita jumpai yang ada di pasar, supermarket, warung, di kedai-kedai, ataupun di tempat-tempat lainnya yang menyediakan makanan. Makanan itu kan contohnya ada keju, ada roti, ada ayam goreng, ada biskuit, ada donat, ada permen, ada juga susu, sate, puding, dan masih banyak jenis lainnya makanan. Nah, kalian ada yang punya nggak makanan favorit nih yang ada di Indonesia? Nanti gue akan tanya ya kalian satu persatu apa aja sih makanan yang kalian suka di Indonesia. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui ya apa pengertian dari makanan tradisional. Sekarang ibu akan memberikan contoh makanan apa aja sih makanan tradisional yang ada di Indonesia. Mungkin kalian juga sudah tidak asing ya dengan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada yang namanya makanan itu pempek. Nah, pempek ini berasal dari Sumatera Selatan. Lalu yang kedua, makanan tradisional yang kedua yaitu ada sate bandeng. Apa sih sate bandeng itu? Jadi, sate bandeng ini adalah sejenis ikan yang dikukus
dikukus lalu dibakar. Ciri khas dari makanan ini yaitu dikukus dengan menggunakan daun atau dibakar menggunakan daun, yang dimana makanan ini berasal dari daerah Banten. Lalu yang ketiga ada kerak telur. Nah, kalau kerak telur itu kan pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Di sini ada yang tahu nggak kerak telur itu seperti apa? Atau mungkin ada yang sudah mencoba? Nah, kerak telur ini biasa sering kita jumpai di pasar atau pinggir-pinggir jalanan ya. Nah, kerak telur ini merupakan makanan tradisional yang berasal dari Jakarta. Lalu, makanan selanjutnya yaitu ada sorabi. Sorabi ini merupakan makanan yang sudah ada sejak lama. Sorabi ini asalnya itu dari Jawa Barat. Sorabi ini sama seperti nasi yang berasal dari beras. Bedanya, kalau nasi itu berasnya dibersihin dulu lalu dinanak menjadi nasi. Sedangkan kalau sorabi itu berasnya itu dicuci dulu lalu dilembutin menjadi tepung lalu dibikin adonan seperti sorabi. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada soto Banjar. Nah, soto Banjar ini berasal dari Kalimantan Selatan. Makanan yang ini dibuat pertama kali atau ciri khasnya itu dari Kalimantan Selatan. Lalu yang terakhir ada rendang. Nah, makanan yang satu ini sudah pasti dong, sudah tidak asing lagi bagi kalian, ya kan? Nah, jadi rendang ini adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Nah, rendang juga ini pernah loh dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Nah, mungkin itu ya tadi beberapa contoh makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi yang contoh-contoh makanannya. Cuman di kesempatan kali ini mungkin Ibu hanya memberikan itu dulu. Nanti di lain waktu, di lain kesempatan kalau ada lagi waktu, Ibu akan lebih detail lagi menjelaskan apa aja makanan tradisional yang ada di Indonesia. Baik, mungkin pertemuan kita kali ini begini dulu ya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggal tanyakan langsung, mau ucapin juga silahkan. Semoga nantinya ke depan